Jika pada slide-slide sebelumnya kita banyak membahas aspek teknis, di slide ke-31 ini kita masuk ke aspek manajemen dan kebijakan, yaitu data governance. Data governance dapat kita anggap sebagai konstitusi dalam pengelolaan data. Ia adalah sistem aturan, peran, tanggung jawab, dan kebijakan yang memastikan bahwa aset data organisasi dikelola dengan benar, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada 5 pilar utama yang diatur dalam kerangka kerja ini. Akses data. Kita mengatur siapa saja yang berhak mengakses data tertentu hingga ke tingkat kolom atau baris data. Ini dilakukan melalui kontrol akses berbasis peran, role-based access control, untuk mencegah penyalahgunaan informasi. Penyimpanan. Ini mengatur siklus hidup data, di mana data disimpan, bagaimana keamanannya di server, hingga berapa lama data tersebut harus disimpan sebelum akhirnya dihapus sesuai dengan kebijakan retensi perusahaan. Kualitas. Melanjutkan pembahasan kualitas data sebelumnya, pilar ini memastikan adanya standar validasi dan monitoring berkelanjutan agar data tetap bersih dan dapat diandalkan setiap saat. Keamanan, fokus pada perlindungan data dari ancaman luar maupun dalam. Hal ini mencakup penggunaan enkripsi, pelaksanaan audit secara berkala, serta kebijakan perlindungan data yang ketat. Etika, ini adalah pilar yang sangat krusial di era sekarang. Kita memastikan data digunakan secara etis dan bertanggung jawab, serta sepenuhnya patuh terhadap regulasi pemerintah seperti UU Perlindungan Data Pribadi, UU PDP. Secara singkat, data governance adalah kunci untuk mengubah big data dari sekadar tumpukan informasi menjadi aset strategis yang aman dan patuh hukum. Tanpa tata kelola yang baik, inovasi digital kita akan sangat rentan terhadap risiko hukum dan keamanan. Setelah kita membahas kebijakan tata kelola, kita harus masuk ke aspek teknis yang paling kritikal, yaitu keamanan data. Di era di mana data dianggap sebagai minyak baru, ia menjadi target utama bagi berbagai ancaman siber yang semakin canggih. Ada beberapa ancaman umum yang harus kita waspadai bersama, mulai dari kebocoran data pelanggan yang bisa merusak reputasi perusahaan secara permanen, akses tidak sah ke sistem yang berujung pada pencurian data sensitif atau penyalahgunaan identitas, hingga manipulasi data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan tertentu yang dapat merusak validitas hasil analisis kita. Untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, kita harus menerapkan langkah perlindungan yang berlapis. Enkripsi data, menjamin data tetap aman baik saat sedang dikirim, in transit, maupun saat sedang disimpan di dalam database, at rest. Kontrol akses, RBAC, memastikan setiap orang hanya memiliki akses ke data yang memang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. Audit log, melakukan pemantauan aktivitas secara real time sehingga kita memiliki rekam jejak yang jelas tentang siapa yang mengakses data dan kapan hal itu dilakukan. Kebijakan dan pembaruan, memiliki kebijakan perlindungan data yang kuat serta selalu melakukan pembaruan sistem keamanan secara berkala untuk menutup celah kerentanan baru. Keamanan data bukan hanya soal teknologi, tapi soal menjaga amanah dan kepercayaan pemilik data. Tanpa keamanan yang solid, seluruh ekosistem big data kita akan sangat rentan. Pada slide 33 ini, kita membahas aspek yang sangat fundamental, yaitu privasi data. Penting bagi kita semua untuk membedakan antara keamanan dan privasi. Jika keamanan berfokus pada teknis perlindungan sistem, maka privasi berbicara tentang hak individu atas data mereka sendiri. Dalam konteks big data, isu privasi ini menjadi sangat sensitif karena kita mengolah data pelanggan, koordinat lokasi, hingga pola perilaku dalam skala yang masif. Sebagai mahasiswa pasca sarjana, Anda harus menyadari bahwa kecanggihan analitik yang kita miliki tidak boleh melampaui batas etika. Analisis yang tajam harus tetap berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak pribadi pemilik data. Hal ini bukan lagi sekadar himbauan etis, melainkan sudah menjadi kewajiban hukum. Kita memiliki standar global seperti GDPR di Eropa dan regulasi domestik, yaitu UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP di Indonesia. Peraturan ini menetapkan standar minimum perlindungan data yang wajib dipatuhi oleh setiap organisasi maupun praktisi data. Kesimpulannya, privasi data adalah fondasi dari kepercayaan publik. Inovasi big data yang kita kembangkan harus mampu menjamin bahwa hak-hak individu tetap terlindungi di tengah derasnya arus informasi digital saat ini. Berikut adalah narasi untuk slide ke-34 mengenai etika dalam big data, disusun secara profesional tanpa menggunakan tanda kutip sama sekali. Narasi slide, etika dalam big data. Setelah membahas privasi dari sisi hukum, kita masuk ke ranah moral yang lebih luas, yaitu etika dalam big data. Isu ini sangat penting karena data merupakan instrumen yang sangat kuat yang bisa digunakan untuk tujuan baik maupun buruk. Ada 4 isu etis utama yang menjadi fokus perhatian kita sebagai akademisi dan praktisi. Pertama adalah profiling berlebihan.
kita harus sangat hati-hati dalam menentukan batas pengumpulan data. Pengumpulan dan analisis data pribadi yang melampaui batas kebutuhan fungsional bukan hanya tidak efektif, tetapi juga melanggar batas privasi individu yang seharusnya kita hormati. Kedua adalah isu bias algoritma. Perlu disadari bahwa model kecerdasan buatan atau algoritma hanya mengikuti pola dari data yang kita berikan. Jika data yang digunakan untuk melatih model tersebut mengandung bias, maka model akan menghasilkan keputusan yang tidak adil bagi pihak-pihak tertentu. Ketiga, hal ini dapat memicu diskriminasi berbasis data. Seringkali, keputusan otomatis yang diambil berdasarkan pola data historis justru menyudutkan atau merugikan kelompok tertentu secara tidak proporsional. Ini adalah bentuk ketidakadilan digital yang harus kita cegah melalui pengawasan ketat. Keempat adalah penggunaan data tanpa persetujuan. Etika menuntut transparansi penuh. Menggunakan data individu tanpa izin eksplisit dari pemiliknya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi digital dan merusak integritas dari riset atau bisnis yang kita jalankan. Sebagai kesimpulan dari poin-poin ini, penting untuk diingat bahwa analisis data yang berkualitas tidak hanya diukur dari seberapa akurat hasilnya. Analisis yang benar-benar unggul adalah analisis yang dilakukan secara adil dan bertanggung jawab terhadap semua pihak yang terlibat. Sekarang kita masuk ke pembahasan teknis mengenai tingkatan analisis dalam big data, dimulai dari tahap yang paling mendasar, yaitu analisis deskriptif. Analisis ini memiliki tujuan utama untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang sedang atau sudah terjadi di dalam organisasi kita. Tahap ini merupakan fondasi yang sangat krusial, karena tanpa pemahaman yang jelas tentang masa lalu dan kondisi saat ini, kita tidak bisa melakukan analisis ke tahap yang lebih lanjut. Ada beberapa metrik utama yang biasanya kita gali dalam analisis deskriptif ini. Pertama, kita melihat dari sisi operasional, yaitu berapa jumlah transaksi yang terjadi. Di sini kita menghitung total volume transaksi dalam periode tertentu untuk melihat tren dasar aktivitas bisnis. Kedua, kita melakukan pemantauan terhadap pertumbuhan pengguna. Kita membedah data untuk mengetahui berapa total pengguna kita, berapa banyak pengguna baru yang bergabung, siapa saja yang masih aktif, dan seberapa banyak pengguna yang sudah berhenti menggunakan layanan kita. Ketiga, analisis ini membantu kita dalam penentuan strategi produk dengan mengidentifikasi produk apa yang paling laku di pasar. Kita bisa melihat dengan jelas kategori produk mana yang memberikan kontribusi penjualan tertinggi. Terakhir, kita menggunakan perspektif geografis untuk melihat sebaran data. Kita membandingkan pertumbuhan antar wilayah untuk memetakan kota mana yang menunjukkan tingkat pertumbuhan paling cepat atau potensial. Secara keseluruhan, analisis deskriptif mengubah tumpukan data mentah menjadi informasi yang mudah dipahami melalui laporan bisnis, dashboard, atau pelaporan berkala. Ini memberikan gambaran objektif bagi manajemen mengenai posisi perusahaan saat ini sebelum menentukan langkah strategis berikutnya. Melangkah ke slide 36, kita akan membahas analisis diagnostik. Jika analisis deskriptif memberitahu kita apa yang terjadi, maka analisis diagnostik bertujuan untuk menjawab pertanyaan krusial, yaitu mengapa sesuatu terjadi. Pada tahap inilah kita mulai melakukan investigasi mendalam untuk mencari hubungan sebab akibat, pola, dan faktor-faktor yang mendorong suatu fenomena bisnis. Ada beberapa skenario utama di mana analisis ini menjadi sangat penting. Pertama, saat kita menghadapi penurunan penjualan, kita tidak hanya melihat angkanya, tetapi mulai menggali faktor internal seperti ketersediaan stok maupun faktor eksternal seperti pergerakan kompetitor yang mungkin menyebabkan penurunan tersebut. Kedua, dalam pengelolaan pelanggan, analisis diagnostik membantu kita memahami mengapa angka churn atau perpindahan pelanggan meningkat. Kita mengidentifikasi titik gesekan atau masalah spesifik dalam perjalanan pelanggan yang membuat mereka memutuskan untuk berhenti menggunakan layanan kita. Ketiga, kita menganalisis pola waktu dan perilaku. Sebagai contoh, kita mencari tahu mengapa trafik atau transaksi melonjak drastis pada jam-jam tertentu. Apakah ini terkait dengan kebiasaan pengguna atau adanya kampanye pemasaran tertentu. Keempat, analisis ini sangat vital dalam aspek keamanan, seperti mendeteksi mengapa aktivitas fraud atau penipuan lebih tinggi di kanal pembayaran tertentu. Ini memungkinkan kita menemukan celah keamanan sistem yang spesifik untuk segera diperbaiki. Secara teknis, analisis diagnostik memerlukan eksplorasi variabel yang jauh lebih detail. Kita memerlukan teknik seperti drill down untuk melihat data hingga ke unit terkecil, segmentasi untuk membedah kelompok data, serta analisis korelasi untuk menemukan hubungan antar variabel yang berbeda. Tahap ini merupakan jembatan penting sebelum kita bisa melangkah ke tahap prediksi di masa depan. Memasuki analisis prediktif, fokus kita kini bergeser dari memahami masa lalu ke arah memproyeksikan masa depan.
Analisis ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang kemungkinan besar akan terjadi berdasarkan pola data yang sudah ada. Pada tahap ini, kita sudah mulai menggunakan kekuatan model statistik dan algoritma machine learning yang lebih kompleks untuk menghasilkan proyeksi yang akurat. Ada beberapa implementasi nyata yang sangat berharga bagi organisasi dalam penerapan analisis prediktif ini. Pertama adalah prediksi permintaan stok. Dengan menganalisis data historis serta mempertimbangkan faktor musiman atau tren pasar, perusahaan dapat memperkirakan kebutuhan inventory di masa mendatang secara presisi sehingga operasional menjadi jauh lebih efisien. Kedua adalah prediksi churn pelanggan. Analisis ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi pelanggan mana saja yang memiliki kecenderungan atau risiko untuk berhenti berlangganan. Dengan informasi ini, perusahaan dapat mengambil langkah preventif yang tepat untuk mempertahankan mereka sebelum benar-benar beralih ke kompetitor. Ketiga adalah prediksi lonjakan transaksi. Hal ini sangat krusial untuk persiapan kapasitas sistem dan infrastruktur, terutama saat menghadapi momen puncak seperti hari raya, libur nasional, atau promosi besar-besaran. Keempat adalah prediksi keterlambatan pengiriman. Dalam dunia logistik, kemampuan untuk mengantisipasi potensi gangguan, bahkan sebelum hal itu terjadi, sangat menentukan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Penting untuk ditekankan bahwa pada tingkatan ini, analisis data sudah sangat lekat dengan disiplin data science. Penggunaan model machine learning menjadi mesin utama yang menggerakkan akurasi dari setiap prediksi, sehingga organisasi tidak lagi hanya bereaksi terhadap keadaan, tetapi mampu mengantisipasi tantangan di masa depan. Kita sampai pada tahapan analisis yang paling maju, yaitu analisis preskriptif. Jika pada tahap sebelumnya kita sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, maka analisis preskriptif melangkah lebih jauh dengan menjawab pertanyaan apa yang sebaiknya kita lakukan. Analisis ini memberikan rekomendasi tindakan spesifik untuk mengoptimalkan hasil bisnis. Ada 4 area utama di mana analisis preskriptif memberikan nilai tambah yang luar biasa tinggi. Pertama adalah penentuan kapan harus melakukan pengisian stok atau restock. Sistem tidak hanya memprediksi permintaan, tetapi langsung menentukan waktu dan jumlah optimal pengisian stok agar biaya penyimpanan tetap rendah namun ketersediaan barang tetap terjamin. Kedua adalah personalisasi promosi. Analisis ini membantu perusahaan menentukan siapa yang sebaiknya diberi promosi. Dengan menargetkan hanya pelanggan yang paling responsif terhadap penawaran tertentu, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi biaya pemasaran dan memaksimalkan tingkat konversi. Ketiga adalah pemilihan rute distribusi. Sistem dapat merekomendasikan jalur distribusi mana yang paling efisien untuk menekan biaya bahan bakar dan waktu pengiriman secara real-time dengan mempertimbangkan variabel dinamis seperti kemacetan atau cuaca. Keempat adalah manajemen risiko fraud atau penipuan. Analisis preskriptif membantu menentukan merchant atau transaksi mana yang harus segera diperiksa. Dengan memprioritaskan pemeriksaan pada entitas dengan risiko fraud tertinggi, tim audit dapat bekerja jauh lebih efektif. Pesan utama dari slide ini adalah bahwa pada banyak sistem modern, analisis preskriptif sudah dikaitkan erat dengan optimasi dan pengambilan keputusan otomatis. Disinilah data benar-benar berubah menjadi tindakan nyata yang memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Sebelum kita membangun model analitik yang kompleks, ada satu tahap krusial yang tidak boleh dilewati, yaitu exploratory data analysis atau EDA. Banyak kegagalan dalam pengembangan model machine learning bukan disebabkan oleh pemilihan algoritma yang salah, melainkan karena data belum dipahami dengan baik sejak awal. EDA adalah proses investigasi awal untuk menemukan pola, anomali, dan menguji asumsi pada data kita. Ada 5 langkah utama dalam melakukan EDA yang efektif. Pertama, kita harus melihat distribusi. Kita perlu memahami bagaimana sebaran nilai pada setiap variabel menggunakan alat bantu seperti histogram atau box plot. Ini membantu kita melihat apakah data terkonsentrasi di titik tertentu atau tersebar luas. Kedua, memeriksa nilai yang hilang atau missing value. Kita harus mengidentifikasi kolom mana saja yang memiliki data kosong dan segera menentukan strategi penanganannya, apakah akan dihapus atau diisi dengan nilai tertentu agar tidak merusak kualitas analisis. Ketiga, melakukan deteksi outlier. Kita mencari nilai-nilai ekstrem yang berada jauh di luar jangkauan normal. Menemukan outlier sangat penting karena nilai-nilai ini dapat mempengaruhi hasil statistik secara signifikan dan menyesatkan model yang akan kita bangun. Keempat, cek korelasi. Melalui correlation matrix, kita mengukur seberapa kuat hubungan antar variabel. Hal ini membantu kita memahami variabel mana saja yang saling mempengaruhi dan sangat membantu dalam pemilihan fitur untuk model prediksi. Kelima, memahami pola umum.
Pada tahap akhir EDA, kita berusaha menemukan tren besar, pola musiman, atau anomali unik lainnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus sebelum data diproses lebih lanjut. Ingatlah bahwa model yang hebat selalu dibangun di atas pemahaman data yang kuat. EDA memberikan fondasi tersebut agar langkah analitik kita selanjutnya memiliki dasar yang valid dan akurat. Berikut adalah narasi untuk slide ke-40 mengenai visualisasi data. Narasi ini dirancang untuk audiens S2 agar memahami bahwa visualisasi adalah instrumen analitis, bukan sekadar elemen estetika. Narasi slide, visualisasi data. Tahap akhir yang sangat menentukan dalam rangkaian analisis data adalah visualisasi data. Penting untuk kita pahami bersama bahwa visualisasi bukan sekadar upaya untuk mempercantik laporan atau dashboard. Visualisasi adalah alat berpikir analitis yang membantu kita menerjemahkan ribuan baris data mentah yang rumit menjadi bentuk yang mudah dipahami, sehingga insight yang tersembunyi bisa ditemukan dengan cepat. Ada beberapa jenis grafik yang umum digunakan dan masing-masing memiliki peran strategis yang berbeda. Pertama, penggunaan bar chart. Grafik ini sangat efektif untuk membandingkan nilai antar kategori secara langsung. Sebagai contoh, bar chart sangat ideal untuk menunjukkan perbandingan volume penjualan per wilayah geografis atau performa antar kategori produk yang berbeda. Kedua adalah line chart. Grafik ini merupakan pilihan terbaik untuk menampilkan tren dari waktu ke waktu secara berkesinambungan. Kita biasanya menggunakan line chart untuk memantau fluktuasi harga, volume transaksi bulanan, hingga persentase pertumbuhan organisasi dalam jangka panjang. Ketiga adalah heat map. Grafik ini sangat berguna untuk menunjukkan intensitas nilai dalam sebuah matriks dua dimensi. Heat map sering kita gunakan untuk memetakan korelasi antar variabel atau melihat pola musiman, seperti jam-jam sibuk di mana aktivitas pengguna berada pada level tertinggi. Pesan utama yang ingin saya tekankan adalah pemilihan grafik yang tepat dapat memperlihatkan tren, perbandingan, sebaran, atau bahkan anomali yang sangat sulit terlihat jika kita hanya melihat tabel mentah. Visualisasi yang baik akan memandu pengambilan keputusan menjadi lebih tepat sasaran dan berbasis bukti yang kuat.